Habatus sauda atau dikenal juga dengan nama jintan hitam atau black seed sudah lama digunakan secara luas sebagai obat herba. Penelitian banyak sekali ya, penelitian menunjukkan bahwa habatus sauda ini memiliki manfaat kesehatan dan juga mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang diderita oleh kita sebagai manusia. Di beberapa daerah, habat ini biasanya diolah untuk dijadikan bumbu masakan atau diambil ekstraknya. Dan habat ini banyak mengandung aneka nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh, seperti karbohidrat, protein, ya, kemudian lemak sehat ya. Termasuk di dalamnya ada asam oleat, asam linoleat, kalium, serat, zat besi, natrium, dan juga merupakan antioksidan yang baik bagi tubuh kita. Dan jangan lupa bahwa mengkonsumsi habatus sauda adalah juga merupakan salah satu pengobatan yang disunahkan atau sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan hingga saat ini itu masih relevan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadihil habatus suda asifa umin kula da'i ila minasam. Artinya, sesungguhnya di dalam habatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut merupakan hadis sahih yang dipercaya oleh hampir seluruh umat muslim di dunia ini, dan bahkan kini sudah banyak sekali kalangan peneliti luar negeri yang meneliti tentang hadis tersebut terkait khasiat yang ada pada habatus sauda tersebut. Dan sekarang ini semakin banyak sekali masyarakat yang beralih kepada pola-pola pengobatan Islami, pola-pola pengobatan tibun nabawi, pola-pola pengobatan yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi masyarakat memilih pengobatan ini, memilih tibun nabawi, itu jelas karena ini adalah pengobatan cara Nabi. Mereka yakin bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi, selain diniatkan karena Allah untuk mendapatkan kesembuhan, juga mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, bahwa dengan menjalankan tibun nabawi berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Itu yang paling utama ya sebetulnya. Nah, kembali kepada penelitian, bahwa berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan manfaat pengobatan yang dimiliki habatus sauda, diantaranya itu adalah ternyata habatus sauda ini mampu membantu pengobatan penyakit-penyakit diabetes, penyakit-penyakit hipertensi, kolesterol yang tinggi, kemudian kanker. Selain itu, jintan hitam atau habatus sauda ini juga memiliki efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, analgesik, memperkuat kekebalan tubuh, dan juga baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, serta hati. Jadi habat juga ternyata bisa dijadikan obat untuk penyakit yang menyerang kekebalan tubuh tadi, ya, seperti kanker, AIDS, autoimun, lupus, dan sebagainya begitu. Habatus sauda ini juga merupakan nutrisi bagi sel otak untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Kenapa? Karena habatus sauda itu memperbaiki peredaran darah. Salah satunya itu memperbaiki peredaran darah ke otak, dan ini sangat cocok diberikan kepada anak usia pertumbuhan dan juga orang-orang yang lanjut usia. Pada masa pertumbuhan, anak biasanya itu membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Kandungan omega 3, omega 6, dan juga omega 9 yang terdapat pada habatus sauda ini merupakan nutrisi untuk memperbaiki daya tahan tubuh anak dan juga perkembangan jaringan otak. Ya, jadi selain itu, habatus sauda juga ini sangat baik loh ya bagi kinerja hormon. Jadi masih banyak sekali begitu ya manfaat atau khasiat yang ada pada habatus sauda. Dia juga bisa menetralkan dan membersihkan racun di dalam tubuh begitu. Dan sekarang produk-produk habatus sauda ini sudah mudah sekali didapat. Ada di tempat kita bisa beli di tempat penjualan online itu ya, penjual online, ataupun juga kita bisa beli di tempat pengobatan tibun nabawi. Baik, sekarang saya akan coba berikan tutorial sederhana bagaimana cara mengkonsumsi habatus sauda ini yang disinergikan dengan ruqyah agar bermanfaat bagi yang sedang menderita penyakit-penyakit medis. Silahkan ambil habat yang cair ya. Habat yang cair ini biasanya satu botol itu ada yang berisi 100 ml, ada juga yang berisi 200 ml. Bahkan ada yang lebih sih, tapi yang banyak beredar di pasaran antara 100 sampai 200 ml. Kemudian buka tutup botolnya dan dekatkan ke bibir, kemudian bacakan satu surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, lalu Al-Baqarah 285 sampai 286,
Setelah itu bacakan surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, lalu surat Yunus 81 sampai 82, kemudian surat Toha 69, kemudian surat Al-Hasyr ayat 21, lalu surat Al-Mu'awizat ya. Al-Mu'awizat itu Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Masing-masing tadi dibaca 3 kali sampai 7 kali, kemudian tiupkan setiap selesai baca ayat atau surat dan mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Lalu habat tadi ambil 1 sendok teh ya. Kemudian tuangkan ke dalam gelas, tambahkan air 100 ml atau 200 ml juga boleh. Lalu tambahkan madu dan aduk hingga merata, kemudian silahkan diminum. Nah, khusus untuk yang punya penyakit diabetes, madu tadi diganti dengan madu pahit ya. Silahkan dikonsumsi, boleh sehari 2 kali atau 3 kali. Silahkan diminum begitu ya. Nah, selain itu tuangkan juga sedikit ke telapak tangan habat yang tadi sudah diruyah tadi, silahkan dituangkan sedikit ke telapak tangan dan oleskan di objek yang sakit. Misalkan begini, kita punya penyakit migrain ya, ini punya penyakit yang berhubungan dengan lokasinya di kepala deh, migrain, vertigo, sakit kepala, kemudian misalnya lagi ada stroke ringan, tumor ya, kemudian kanker otak dan sebagainya, silahkan dioleskan di dahi, di pelipis, dan juga di tengkuk. Atau kalau misalkan kita oleskan di tenggorokan karena kita punya radang tenggorokan, ini lagi radang tenggorokan, sakit, batuk, begitu kan ya, silahkan dioleskan di tenggorokan ya. Pegal-pegal, oleskan di semua tempat-tempat yang pegal. Kemudian mah juga silahkan oleskan di daerah ulu hati ya, sekitar ulu hati, perut, begitu kan. Atau yang sedang mengalami pendarahan ya, istihadah gitu ya, mengalami sakit haid, ketika haid itu sakit, mengalami haid yang tidak teratur ya, tidak lancar, kadang periodenya nggak jelas, kadang lancar, kadang berhenti begitu ya, silahkan dioleskan di sekitar rahim gitu. Tidak punya keturunan juga, silahkan dioleskan di sekitar rahim. Lalu sesak nafas ya, asma misalkan, paru basah, atau TB paru, atau kanker paru, atau jantung ya, dipasang ring, sudah di bypass, tersumbat di sekitar situ, silahkan dioleskan juga di dada habat yang tadi itu. Ada juga yang sakit bekas operasi, biasanya bekas operasi itu ada rasa sakit menahun itu. Bagi orang-orang yang biasanya yang punya yang pernah sesar tuh, itu bekas jahitan di sesar itu biasanya terasa sakit bertahun-tahun, bahkan sampai lama itu rasa sakitnya. Itu luka-luka seperti itu, bekas-bekas luka seperti itu kalau diruyah itu akan terasa sekali gerim-gerim gitu. Nah, itu silahkan dioleskan juga di permukaannya ya. Kemudian misalkan lagi tumor ya, kanker payudara, eksim, gatal-gatal akut, silahkan dioleskan di lokasi-lokasi benjolannya gitu ya. Atau di lokasi atau di sakit-sakit pada permukaan tubuh tadi begitu. Ambeien wasir nggak apa-apa, oleskan juga di bagian objeknya. Biasanya setelah kita oleskan di tempat-tempat sakit tersebut akan ada terasa panas ya, terasa mual-mual, terasa nggak nyaman, nggak apa-apa, lanjutkan saja terus. Kalau tadi kita sampaikan untuk yang diminum itu bisa 2-3 kali sehari, kalau yang dioles-oles ini silahkan sesering mungkin juga tidak apa-apa. Mau setiap habis sholat fardu silahkan ya, kapanpun nggak apa-apa, silahkan. Sesering mungkin tidak ada masalah. Sampai batas waktu kapan ya, sampai sudah tidak terasa lagi keluhan-keluhan tersebut. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan dilakukan terus-menerus nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi ini bisa digunakan kapanpun, bisa digunakan setiap hari, tergantung pada penyakit juga yang sedang kita derita. Dan habat ru'yah ini juga bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Perlu saya informasikan juga bahwa ayat-ayat dan surat-surat yang tadi saya sebutkan itu juga bisa digunakan untuk meru'yah minyak zaitun, meru'yah air ya, yang juga untuk bisa kita konsumsi sehari-hari. Minyak zaitun juga begitu, air juga begitu, bisa kita minum sehari-hari.